Momen pergantian tahun sering dinantikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Banyak yang merayakan dengan penuh sukacita, karena banyak orang yang berharap agar di tahun baru mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Seperti tahun 2024 ini yang masih berjalan di bulan keempat, namun sayangnya sudah banyak kasus pembunuhan yang pelaku dan korbannya masih dalam satu ikatan keluarga. Tak lain pelakunya adalah paman atau bibi dan korbannya adalah keponakan mereka sendiri, di mana permasalahan itu akibat uang dan uang. Sebelum mengetahui lebih lanjut, boleh dong untuk like video ini dan jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian untuk bisa mendalami dengan benar beberapa kasus yang akan Mia ceritakan, supaya kita lebih waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Kali ini Mia akan menceritakan 3 kasus pilu yang terjadi di awal tahun 2024. Kita masuk ke kasus pertama. Kejahatan memang terjadi kapan dan di mana saja, seperti di bulan Januari tahun 2024. Di Sulawesi Utara, kelakuan bejat seorang tante yang membunuh keponakan cantiknya demi perhiasan yang dikenakan korban. Arnita Mamonto, begitulah nama pelaku. Ia masih berusia 24 tahun, telah memiliki suami dan seorang buah hati yang masih sangat kecil. Sehari-hari kehidupan sederhana yang ia jalani rupanya membuat wanita itu tidak pernah bersyukur. Bahkan handphone saja ia tak mampu membelinya. Kekurangan ekonomi inilah yang membuatnya selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan instan agar dia mampu membeli apa saja yang dia inginkan. Nah, setan alas yang sudah merasuki pikirannya malah membuat wanita itu memiliki ide brilian. Niatan itu adalah merampas harta benda milik orang lain. Bahkan dia sudah berpikiran untuk tak segan menghabisi nyawa korban. Saat pikirannya traveling itulah, matanya tersilaukan oleh cahaya pantulan dari perhiasan yang dipakai TAM, yaitu keponakannya sendiri yang masih berusia 9 tahun. Akhirnya pada tanggal 18 Januari, tepatnya pukul 11 siang, setelah perencanaan yang matang, ia lantas membujuk keponakannya itu pergi ke kebun belakang rumah untuk mencari sayur. Lantas THM yang tak curiga pun menurutinya. Di sanalah eksekusi dilaksanakan. Di sebuah saluran air, ia menjegal korban dan memisahkan kepala dari tubuh THM. Kronologi lebih lengkap sudah Mia jelaskan di video bulan lalu. Buat teman-teman silahkan cek link di kolom komentar yang telah aku sematkan ya. Nah, setelah berhasil mendapatkan perhiasan korban, ia menjualnya ke toko emas dan mendapat uang untuk membeli cincin, handphone, pampers, juga cemilan lain. Hingga ia berhasil ditangkap setelah drama tangis kepura-puraan yang dilakukannya di depan bupati juga keluarga besar lainnya. Kasus seorang paman yang tega membunuh keponakannya sendiri dan membuat alibi seolah rumah korban terjadi kebakaran. DZ berusia 53 tahun. Ia merupakan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia sudah berkeluarga, begitu juga adik kandungnya yang sudah berkeluarga. Mereka tinggal di area yang sama dan masih berdekatan. Hari-hari DZ dilalui dengan cukup suram. Bukannya menjadi teladan bagi putra-putrinya, ia diketahui sering bermain judi. Niat hati bakal untung, malah buntung. Jadinya setiap hari ia cuma bisa hutang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan hidup juga kepuasannya bermain judi. Suatu hari, DZ meminjam uang kepada adiknya. Tak sekali dua kali, sudah kesekian kalinya ia meminjam uang kepada adiknya itu. Kali ini adalah uang sebesar Rp300.000. Entah sejak kapan uang itu dipinjam. Yang jelas, adik DZ meminta uang itu segera dikembalikan untuk biaya putrinya yang butuh untuk biaya sekolah. Gadis itu berinisial AZA. Ia berusia 15 tahun dan tercatat sebagai siswi di salah satu SMP negeri di sana. Nah, DZ meminta waktu untuk bisa mengembalikan uang tersebut. Tapi tenggang waktu yang diberikan rupanya membuat DZ masih kesulitan untuk membayar. Sedangkan adiknya terus-terusan menyindir, bahkan ada perkataan yang tak layak diucapkan. Bagi DZ, tak ada seorang pun yang boleh menagih utang padanya. Apalagi dengan kata kasar. Walaupun adalah adik kandungnya sendiri, ia tak akan segan untuk menggertak balik.
Singkat cerita, DZ dan adiknya sering berargumen masalah hutang DZ sebesar 300.000 itu. Karena merasa sudah kesel setengah mati, DZ memutuskan pergi ke rumah adiknya untuk membereskan permasalahan mereka. Kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024, DZ nekat mendatangi rumah adiknya. Ini terpantau dari kamera pengawas jalan. Sesampainya di tujuan, ia tidak mendapati adiknya karena memang sedang pergi bekerja. Di sana hanya ada putri adiknya yang berinisial AZA tadi. Saat itu, AZA tengah mengerjakan tugas sekolah. Lantas, ia menggetak AZA nih, menanyakan keberadaan orang tuanya. Namun bukannya mendapat jawaban yang manis, gadis itu menjawab dengan cara yang gak sopan. Paling tidak itu yang dirasakan si paman ya. Ketika menanyakan keberadaan ibunya, si AZA jawabnya malah ketus. Si paman yang datang dengan membawa pasukan 1000 iblis jelas murka diperlakukan seperti itu. Apalagi ia datang dengan membawa kemarahan di hati dan pikirannya. Langsung aja ia mengangkat sebuah kursi dan dihantamkan benda itu ke tubuh AZA hingga ia tumbang tak berdaya. DZ yang meluapkan amarahnya terus-terusan memukul AZA dengan kursi. Selanjutnya ia mencoba membakar sesuatu di atas kompor yang diharapkan api itu menjadi besar dan melahap seisi rumah agar ia tidak dicurigai. Setelah berhasil menyalakan api, ia pun kabur secepat kilat. Sementara itu karena pemukiman di sana padat penduduk, para warga dengan cepat menyadari adanya kebakaran dari rumah korban dan segera menghubungi pemadam kebakaran juga polisi setempat. Warga yang lain juga menghubungi orang tua korban dan meminta mereka untuk segera pulang. Seketika mereka datang dengan perasaan cemas dan khawatir karena AZA sedang berada di rumah. Dan benar saja, sesampainya di rumah, dengan penuh histeris melihat kondisi AZA sudah tewas, diduga karena terbakar. Singkat cerita, awalnya pihak keluarga dan warga mengira jika kebakaran di rumah korban karena kompor yang lupa dimatikan. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menemukan adanya kejanggalan. Tubuh AZA segera dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Sutoso untuk diotopsi. Hasilnya, ditemukan adanya tanda-tanda pemukulan secara brutal. Jelas ini merupakan kasus pembunuhan, di mana kebakaran hanya alibi untuk mengaburkan jejak kejahatan. Kemudian tim penyidik melakukan investigasi lebih dalam dengan menanyai saksi dan mencari CCTV jalan yang mungkin merekam orang mencurigakan. Nah, didapatilah bukti dari salah satu CCTV jalan yang memperlihatkan DZ saat masuk ke rumah dan keluar rumah. Seketika itulah kebakaran terjadi. Akhirnya, DZ ditangkap di stasiun Sudimara pada hari Senin tanggal 18 Februari saat hendak menaiki kereta menuju stasiun Rangkas Bitung. DZ mengaku sebenarnya ingin menghabisi adik kandungnya sendiri, tapi pas sampai di rumah korban, ia hanya melihat AZA di sana. Karena sudah kepalang tanggung, AZA lah yang menjadi korbannya. DZ dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Begitulah kasus kejamnya seorang paman yang tak mampu membayar hutang, malah tega mengambil nyawa bocah tak berdosa, yang seharusnya ia tengah menikmati masa sebagai pelajar dan meraih mimpi-mimpinya. Namun sayang, mimpi itu sirna beriringan dengan air mata kedua orang tuanya. Sekarang kita masuk ke kasus ketiga yang terjadi di Tangerang, di mana seorang bibi tega membunuh ponakannya sendiri karena ibu anak tersebut yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri enggan meminjamkan uang kepadanya. Kita kenalan dulu dengan seorang kecil berinisial Evi, berusia 7 tahun. Lahir dari pasangan orang tua berinisial Ima dan A. Mereka tinggal di daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Seusia Evi memang sedang asiknya bermain. Hingga suatu hari, kejadian tragis akan membuat nyawanya menghilang di tangan orang yang tak akan ia duga selama hidupnya. Kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Evi terlihat bermain di depan rumah sekitar pukul 7 pagi. Sang ayah saat itu sudah pergi bekerja, sedangkan sang ibu sibuk dengan rutinitasnya sehari-hari. Tiba-tiba,
Ima merasa suara putrinya sudah tidak terdengar lagi. Hingga pada pukul 11:30 siang, ia mencari Evi ke rumah tetangga, juga area sekitar kampung. Namun keberadaan anak itu tetap saja tidak diketahui. Semua rumah sudah ia datangi, tak terkecuali rumah kakak kandungnya yang berinisial LN, berusia 40 tahun. Kedatangannya ke rumah sang kakak rupanya disambut dengan dingin. "Mpok, lihat Evi nggak? Dari tadi gue cariin tapi nggak ketemu. Padahal waktunya minum obat nih." Kemudian LN menjawab, "Nggak tahu, jangan tanya sama gua." Nah, begitu kira-kira jawaban LN yang terdengar ketus. Padahal keponakannya sedang hilang, tapi nggak ada niat bantu mencari sama sekali. Beberapa warga turun tangan ikut membantu mencari keberadaan Evi. Ima pun sudah menghubungi suaminya untuk segera pulang dan membuat laporan ke Polsek Teluk Naga. Namun mereka tak menyerah untuk mencari hingga pelosok kampung. Namun anehnya ketika pukul 8 malam, tubuh Evi ditemukan tak jauh dari rumahnya atau sekitar 10 meter dari rumah korban. Sayangnya kondisi Evi sudah dalam keadaan tak bernyawa dan tubuhnya tertutup terpal di bawah meja sembahyangan. Sontak penemuan ini membuat masyarakat menjadi geger. Bagaimana tidak, lingkungan rumah yang padat penduduk, tapi tidak pernah ada kasus kriminal yang mengkhawatirkan sama sekali. Nah, sekalinya ada, malah nyawa bocah 7 tahun yang menjadi berita menyedihkan. Selanjutnya tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit BUN Kosambi, Tangerang untuk dilakukan visum. Tak lama kemudian, hasilnya adalah ditemukan adanya sebuah pukulan dan penyebab kematiannya adalah kehabisan nafas. Sementara itu, tim penyidik juga memeriksa CCTV di area TKP guna mencari pelakunya. Dan lagi-lagi, sama dengan kasus sebelumnya, dalam video nampak sosok LN yang menaruh jasad korban di sana. Ya, LN adalah bibi korban atau kakak kandung dari ibu korban. Dengan bukti yang sangat kuat ini, polisi berhasil mengamankan LN di rumahnya. Tanpa perlawanan, wanita berusia 40 tahun itu digelandang ke Mapolsek Teluk Naga untuk diinterogasi lebih dalam. Menurut Kapolres Metro Tangerang, Kombes Jain Dwi Nugroho, begini pengakuan pelaku. Rupanya ia merasa kesal karena tidak dipinjami uang oleh Ima. Padahal ia berkata hanya meminjam 300.000 saja, toh akan dikembalikan, ujarnya. Jadi sesimpel itulah alasan dia membunuh korban. Namun ada keterangan lainnya nih. Menurut pelaku, LN cuma ingin membuat adiknya merasakan sakit yang sama dengan yang ia rasakan saat tidak dipinjami uang. Jadinya ia melampiaskan kekesalannya pada korban Evi. Saat ditanyai mengapa ia mengambil perhiasan korban juga, nah pelaku menjawab jika ia tidak ada niat ngerampok. Dia cuma menyimpannya agar tubuh korban yang tewas dianggap korban perampokan dan dirinya bebas dari tuduhan. Kembali ke proses penyelidikan LN, ia menjelaskan bagaimana korban bisa bertemu dengannya. Seperti yang sudah Mia jelaskan di awal, jika Evi memang sedang aktif-aktifnya bermain, ia main kesana kesini, apalagi ke rumah pelaku, seperti halnya pada tanggal 22 April pagi. Korban yang sudah berada di sana, langsung saja pelaku membekap korban dengan sebuah bantal hingga bocah malang itu harus meregang nyawa tanpa tahu permasalahan apa yang terjadi. Kemudian pelaku menutupi kejahatannya dengan mengambil perhiasan korban dan disembunyikannya. Kemudian, saat fokus warga mencari Evi ke tempat lain, ia membawa jasad korban keluar dan menaruhnya di bawah meja sembahyangan. Hingga mayat tersebut ditemukan pada pukul 8 malam. Begitulah keterangan pelaku jika motif pembunuhan adalah karena dendam kepada ibu korban. Sementara itu wartawan sempat mewawancarai ibu korban atau Ima. Ia menjelaskan dengan rinci sifat dari kakaknya. Setahun sebelum kejadian tragis ini, LN rupanya pernah mengusir anak tertuanya karena tidak memberikan jatah bulanan yang pas untuknya. Saat itu, sang putra pelaku yang telah bekerja dan memiliki upah sebesar Rp300.000 per minggu, memberi jatah mingguan ke LN sebesar Rp150.000 saja. Lah, bukannya bersyukur, ia malah memaki-maki putranya. Ia tak terima hanya diberi Rp150.000 per minggu. Dia maunya gaji utuh putranya diberikan semua pada LN.
Padahal namanya pria remaja ya, mereka juga masih suka nongkrong bersama temen dan suka ngerokok. Jadinya ia juga harus sedikit-sedikit nyimpan uang untuk kesenangannya sendiri. Nah, mendengar alasan ini, LN bukannya luluh hatinya. Ia malah mengusir putranya itu dari rumah. Sesaat setelah pergi dari rumah, ia mengetahui kabar jika putranya tinggal bersama adiknya. Bukan main tambah marahnya dia mengetahui hal ini. Jadi ya menurut Mia teman-teman, pelaku ini bukan cuma kesel karena nggak dipinjami, tapi memang ada hal lain yang menjadi faktor kelakuan jahatnya. Wartawan juga menanyai tentang utang yang diminta pelaku sebesar Rp300.000 yang tidak dipinjamkan oleh Ima. Dan Ima bersaksi, jika hampir setiap minggu pelaku LN meminjam uang padanya. Ima tak pernah menolak, pasti selalu diberi, kecuali kali ini. Memang ia benar-benar tidak ada saat LN meminjam uang 300.000. Karena berbarengan dengan situasi yang gak pas, Ima harus membayar kebutuhan hidup yang lain. Dari wajah sendunya, Ima berharap pelaku dihukum setimpal. Nah teman-teman, orang seperti ini pasti memiliki sifat iri, cemburuan, dan jika keinginannya tidak dituruti, malah jadi petaka buruk dalam keluarga tersebut. Karena kasus ini masih baru terjadi, mari kita sama-sama pantau jalannya proses sidang. Kalau menurut media berita yang telah beredar, pelaku akan dikenakan pasal berlapis dan hukuman pidana selama 15 tahun penjara. Begitulah 3 kasus yang terjadi di awal tahun 2024 oleh seorang tante atau paman kepada keponakannya sendiri. Nah, menurut kalian, dari ketiga kasus ini, mana sih yang paling menyedihkan? Pelaku sama-sama gak ada otak dan gak ada hati. Tentu hukuman bertahun-tahun aja gak cukup dengan menggantikan rasa sakit di hati keluarga. Apalagi pelakunya anggota keluarga sendiri, bukan main pedihnya dan pasti menjadi trauma yang sangat mendalam. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Tak henti-hentinya Mia mengingatkan jika kejahatan terjadi bukan hanya pada orang lain, namun keluarga itu sendiri bisa menjadi ular dalam kasur. Tetap berdoa, jangan lupa berbuat baik, dan tekan subscribe-nya ya. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!